Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan dihidupkan oleh Allah. Kita masih dalam keadaan bernafas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelah kanan saya ini masih hidup nggak? Mas Yusuf masih hidup ya? Alhamdulillah. Hidup Pak ya? Alhamdulillah. Pak Win masih hidup Pak Win ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu masih hidup Bu ya? Alhamdulillah. Masih nafas? Alhamdulillah. Kenapa ini sering sekali saya sampaikan? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini di dalam tubuh kita ini terus hidup. Nah, di sini kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang menghidupkan tubuh kita ini, yang menggerakkan baik itu sarafnya, pembuluh darahnya, mata, hidung, mulut, kulit, kemudian jantung, paru-paru, ginjal yang ada dalam tubuh kita ini, itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa dibimbing, lidah kita digerakkan, bibir kita digerakkan, pita suara kita digerakkan, nafas kita memompa digerakkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kajian kita apa pagi hari ini? Apakah nuzul Quran? Ataukah niat? Ataukah berbagai macam berhubungan dengan Islam dan kedokteran? Nah, yang mana ini? Mungkin kalau sudah rutin Pak ya. Kalau untuk kedokteran mungkin sedikit ya. Ada nggak dokter yang ngisi di sini? Kau no? Hah? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita ambil Islam dan kedokteran. Kita hidup ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ada satu titik awal. Titik awal. Apa titik awalnya? Yaitu Bapak-bapak, pagi ini puasa. Nanti bulan Syawal juga puasa. Nilainya, bobotnya sama enggak? Enggak sama. Padahal sama. Mulai dari tidak makan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama, enggak makan, enggak minum, sama persis, enggak ada bedanya. Cuma bedanya di mana? Niat. Bedanya di niat. Tadi kita sholat. Kita pertama masuk sholat tahiyatul masjid. Beda dengan sholat qabla subuh atau sholat fajar. Sama-sama sunnah, tapi fadilahnya berbeda.
Kalau kita sholat subuh juga berbeda. Dari apa? Dari niat. Dari ini niat. Apa sih niat itu? Nah, ini dulu penting. Kalau niat itu harus kita sadari. Itu kuncinya. Kita harus sadar. Aku ini niat. Di dalam tubuh kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo saya jelaskan dari sedikit aja. Tapi sebenarnya kajian ini cukup panjang, tapi sedikit aja saya ambil mukaddimahnya. Monggo, tangan kanan diangkat, jangan separuh. Nah, kalau yang tidur nggak ngangkat biasanya, ngantuk. Coba angkat tangannya, Pak, tolong dijawil sebelahnya. Pak, tangannya diangkat, Pak, sebelahnya juga dijawil, sebelah sampean. Pak, monggo Pak, tangannya diangkat, yang agak tinggi. Oke. Terus kemudian digerakkan 20 kali. Ininya begini, 1, 2, tangan kanan Pak, tangan kanan, jangan di bawah, di atas, monggo, di atas, monggo, ayo, tangan kanan naikkan ke atas, monggo, jangan di sini, jangan di bawah. Ini nanti hikmahnya kita ingin mengetahui otak sebelah kiri kita bagaimana fungsinya. Monggo diangkat, monggo kita gerakkan. 1, 2, genggam, buka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cukup. Kalau tangan kanan kita diangkat, Pak ya, begini, kemudian kita gerakkan, ya toh, ini saya contoh, kita gerakkan, maka ini motorik itu yang sentral di otak, yang di sebelah kiri. Jadi yang digerakkan kanan, maka ini akan yang monitornya, yang menggerakkannya itu motorik yang di sebelah kiri, otak sebelah kiri. Karena di belakang sini ada persilangan di leher, cervical sini ada persilangan. Jadi kalau kita angkat yang ini, selama kita ngangkat, kita bisa gerakkan, maka kita bisa memonitor, kita bisa mengetahui bahwa pembuluh darah yang ada di otak sebelah kiri, bagian motorik itu yang gerak, itu dalam kondisi baik. Oksigennya bagus, pembuluh darahnya mulus, bagus, tidak ada gejala-gejala atau tanda-tanda dia akan terpecah. Jadi kalau kita pagi, kita begini, kemudian maka insya Allah sampai sore nggak kena stroke. Jadi ngelatih sendiri. Kemudian yang kedua, monggo sekarang kita latih otak yang sebelah kanan. Otak yang sebelah kanan, monggo yang kiri kita angkat. Yang kiri kita angkat, monggo. Semua yang kiri kita angkat, monggo. Yang kiri diangkat, monggo. Yang kiri diangkat, oke. Monggo yang kiri diangkat. Sudah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Nah, ini kalau saya hitung 1 sampai 10 sampai 20. Boleh diisi dengan sholawat. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh diisi sholawat. Artinya apa? Kalau tangan kiri kita angkat bagus, tapi jangan separuh. Kemarin sebelum Ramadan
Saya sampaikan ke Masjid Miftahul Jannah di Sawo Jajar, ibu-ibu umurnya 51, pokoknya belum sampai 55. Tangan kanan dia bisa. Pas tangan kiri nggak bisa. Begini. Jadi kenapa saya katakan harus lurus, harus ke atas, supaya apa? Supaya tahu motorik yang total. Akhirnya dia begini saja. Coba waktu saya keluar, ibu itu langsung nyekit, "Dok, saya kanan bisa, Dok. Saya nggak pusing, tapi kok kiri saya kok nggak bisa. Apa sakit? Enggak, tapi kok lemah, nggak bisa." Ibu langsung pagi ini ke dokter langganannya ibu. Yang biasa ke dokter itu. Kenapa nggak perlu ke dokter Mustafa? Kenapa? Saya katakan ke langganannya ibu. Karena dokter tersebut dia punya catatan. Bapak misalnya kemarin tensinya piro. Jadi ada catatan yang disebut dengan medical record. Itu penting, Mbak. Ternyata ada gangguan pada otak motorik sebelah kanan. Saya lanjut. Nah, sekarang ada yang bawa HP enggak? Ada yang bawa HP? Tinggalan di rumah, Mas. Siapa yang bawa HP? Tolong kalau yang bawa HP telepon saya, bisa. Pak Win jangan. Pak Win tidak boleh. Nah, ada? Bisa telepon saya? Bisa telepon saya, Pak? Enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada nomor saya. Iya kan? Kalau nggak ada nomor bisa nyambung? Nggak bisa. Oke, Pak Win telepon WA saya. WA saya atau telepon saya. Apa yang terjadi WA saya? Mas Yusuf tadi malam WA saya jam berapa? Saya masih di Bamban. Karena saya tidak punya paket centang siji. Yo. Centang siji, Pak ya? Nah, sudah nyampe belum? Sudah nyampe belum? Ada yang datang tadi malam kontak saya. Loh, saya sudah WA. Mana? Nggak ada, nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa? Si centang siji. Bagaimana fungsi niat? Ini kita niat itu minta kepada Allah, ya Allah, nawaitu sumaradin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati fardha lillahi ta'ala. Apakah centang siji? Ataukah centang luruh? Ataukah setelah centang luruh apalagi? Belum diwocok. Nek diwocok baru centang biru. Nah, kalau telepon juga begitu. Telepon. Hati-hati. Kenapa? Misalnya nomor telepon saya itu ujungnya 242 081 334 356 242. Ke Dokter Mustafa saya kasih tambah bonus lah 20243. Ya, apa nyambung enggak? Enggak nyambung. Tahun dulu kan masa 2 sekarang ganti 1 dah gitu. Ya enggak nyambung. Harus betul-betul pas ini. Kenapa kita puasa Ramadan ini? Kenapa sih? Gak oleh makan, gak oleh minum itu. Kenapa gitu loh? Pernah nggak? Kok boleh ngomong? Puasa boleh ngomong nggak, Pak? Boleh. Boleh denger? Boleh. Boleh ndelok, lihat? Boleh. Tapi kenapa kok gak oleh makan kok? Kenapa nggak boleh minum? Kita lanjut. Titiknya ada di kepala. Titiknya itu ada di pusat di kepala. Seseorang yang menancapkan niat nawaitu apapun, maka apabila dia tidak pasang niat, maka amalnya akan hilang, tidak berarti. Kata Rasulullah, innama a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niat. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini, Pak. Kita puasa, kita zakat, kita haji.
Tapi pasang niat, ini kuncinya Pak. Pasang niat Pak. Kalau enggak pas, 2 ditulis 3 atau ditambah jadi 4, ujungnya 1 angka saja dirubah, gak nyambung. 081 misalnya, gak usah 081 dah, aku 082 aja dah. Nyambung? Ya enggak nyambung. Ngotot lah sampai berbulan-bulan enggak nyambung. Terus kita ngetik. Yang kedua, misalnya, ya saya ini kepingin ngajak Pak Win makan. Pak Win saya ngajak makan Pak Win. Tetapi saya nulisnya bukan N. Sebelahnya itu ada apa? Sebelah N apa? M. Pak Min, ayo kita makam. Kira-kira Pak Min teko nggak? Apa teko M dengan N? Beda nggak? Beda. Sama dengan juga kalau ada kita minta misalnya kalau pasir itu bahasa Jawanya apa? Hah? Wedi. Kalau takut apa? Hah? Lah. Beda nggak? Titik beda nih. Titik. Ya tahu. Saya pernah ditertawain orang-orang. Kenapa? Ada makanan yang enak, umbi gitu apa? Nah, telo, saya nyebut telong. Guyu Pak. Iki apa telo? Saya ngomong itu, saya memang gudo Pak. Loh, apa itu telo? Telo harus pas. Wedi, ambek wedi. Nah, tolong ambilkan wedi. Lelah apa sampai juga wedi. Ya, lidahnya biar dicuit titik, wis keliru, wis salah. Nah, jadi kita harus pas, niat juga harus tembak, tas, harus betul-betul tas pas. Nah, di sini belum kita kaji kekuatan pada tubuh kita. Kekuatan pada tubuh kita tuh apa saja sih? Saya contoh mata. Mata ada. Tapi punya kekuatan enggak mata itu? Hebat kekuatan mata. Kemarin saya ketemu satu orang. Mas, kebetulan dia ini dari Madura. Si muda. Saya cerita. Dia kebetulan babinsa. Gagah Pak ya. Di Tunggul Wulung. Mas, saya ingin nanya Mas. Sampean sama manten anyar baru. Ya, anggaplah setengah tahun deh. Wis lawas ya setengah tahun ya. Wis 2 bulan dah. Terus kemudian ada seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki bertemu Anda, terus kemudian ngapunten, matanya yang satu ngedip. Ya apa kira-kira? Hah? Jadi ada 2 orang, laki sama perempuan, ya toh manten anyar, atau gini saling ini, terus kemudian matanya ini. Ya apa kira-kira? Ya apa? Hah? Gegeran enggak? Padahal enggak ngomong lapo-lapo, meneng tong ini, enggak ngaplok kang ini tak ngene toh. Ya apa kira-kira? Punya kekuatan enggak mata? Ternyata kuat mata ini iso tarung, Pak. Ya, celurit iso. Mata itu kuat, hebat. Telinga hebat. Hidung hebat. Ini kekuatan-kekuatan itu saya kelompokkan di dalam dalam bahasa saya itu adalah kekuatan superficial. Superficial Pak, pinggir, tepi. Di mana kekuatan itu akan langsung masuk ke dalam satu kekuatan yang universal, yaitu ke dalam otak, yang disebut dengan susunan saraf pusat. Hidung nyium masuklah ke olfaktorius, saraf nomor 1 masuk ke otak. Tak. Mata melihat, terekam, kemudian masuklah ke saraf, ada saluran yang disebut dengan saraf optikus, masuk ke belakang. Kekuatan-kekuatan inilah kita manfaatkan untuk niat. Untuk niat
harus pelan, harus tertuju, dan harus jelas. Gak boleh sambil nawaitu sumarudinan adai fardi syahri ramadana hazihi sanati fardha lillahi ta'ala. Apalagi habis witir sudah mau angkat badan, sudah mau akan pergi, udah kan terakhir ya biasanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumarudin adai fardi. Nilainya Pak tipis, tidak menuju. Nah, kita lihat kedokterannya. Di dalam tubuh kita, ini sampai jam biru ini. Waduh, nggak cukup ya. Sampai zuhur? Gak apa-apa, monggo. Saya kebetulan nanti kajian saya berbuka. Ini siang ini saya kosong. Pulang juga ngapain? Gak makan, gak minum. Ya toh? Ya boh, setuju ah? Yang setuju angkat tangan. Ada satu di belakang. Bu, ibu aja ya, jangan pulang bu ya. Ya, kita pulang semua ya. Loh, gak apa-apa. Ini di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu. Di saat kita mengangkat tangan tadi yang kanan, maka dia berfungsi ke otak yang kiri. Di saat yang kiri, kita berfungsi pada yang otak yang kanan. Itu motorik. Nanti sensoriknya belum. Sensorik itu mulai dari rasa gatal, rasa sakit, rasa geli, ya, dingin, panas, itu sensorik. Itu lebih dahsyat lagi reaksinya. Kalau motorik ini, nah seperti tadi kita angkat tiap pagi, kita beginikan, maka kita akan bisa tahu, oh alhamdulillah, otak saya yang sebelah kiri dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kalau yang kiri, maka sebelah sini. Ya. Di saat seseorang, belum, nanti dulu. Di dalam otak kita itu di depan ini disebut dengan apa namanya bahasa kedokteran? Di depan? Enggak tahu kan? Kenapa enggak tahu? Karena enggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu maka tahu. Di sini pentingnya ikra. Jadi otak kita yang sebelah depan ini namanya frontalis. Yang sebelah kiri atas itu yang sebelah kanan namanya parietalis, sebelah kiri parietalis. Kemudian belakang itu occipitalis. Kemudian yang di kanan kiri ini temporalis. Itu lengkap. Di samping ini ada dua, di atas ada, depan ada, belakang ada, tengah yang belum. Tengah itu ada satu yang kecil, di mana pas tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, itu pas banget dan kecil banget. Itu adalah masternya hormon. Kenapa? Ditaruh di tengah. Jadi kalau ada kaplokan tekok gini, aman. Kecuali kalau ngaploknya pakai besi, cetul ngono ya ajur. Tapi mek pakai tangan tok masih aman. Sebelah sini aman. Depan aman. Belakang rodok aman. Enggak aman ya, tapi rodok ya belakang ini karena banyak sekali yang vital-vital, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu ambean. Itu kuncinya di belakang. Di belakang sini. Ya, di modula oblongata atau batang otak. Dia turun di sini, bendol di situ. Ada satu titik, Pak. Di saat kita membaca, nawaitu sumarodin, atau niat kita sholat, atau niat kita apapun, maka akan tersambung ke yang disebut dengan hipotalamus. Yang atas ke atas. Naik dia ke atas. Kekuatan mata manfaatkan.
Kekuatan telinga. Telinga ini Pak. Dek ini anak beduk ya. Beduk. Kalau beduk dipukul, sing melok apa bergetar apa? Koco. Padahal kocoi ditutup enggak? Enggak. Kenapa kok bergetar? Kenapa bergetar? Karena pantulan dan Pantulan. Bukan. Karena apa? Karena ada gelombang frekuensi suara, yaitu getaran suara yang menyebabkan dia akan langsunglah menyentuh ke kaca. Dayal. Kemarin Jumat Tuban dekat, semakin jauh Malang jam 5 menit 10 menit itu kenapa? Iki goyang. Sopo sing goyang? Getaran itu Pak. Getaran. Begitu juga kalau beduk dipukul, semakin pukul beduk di daerah wajah Turen itu kalau itu lomba son buat apa? Jadi kocok-kocok kadang-kadang langsung cepat ditutup pakai triplek. Kenapa? Kalau enggak pecah Pak. Pernah tahu? Pernah dengar Pak? Bahkan saya dengar itu dilarang sudah. Itu banyak lah pecah Pak, genteng lugur Pak. Tahu dong, wah buat gitu loh Pak. Nah, ini kalau niat ini itu kita keluarkan desnawa itu. Monggo, tangan bapak-bapak begini dulu di depan sini. Wali ya, diwali berarti ininya di dalam. Wali, kemudian letakkan di depan mulut. Jangan nempel. Letakkan diwali Pak Min, oke? Terus kemudian pada punggung, persis di mulut. Di punggung Pak. Ojok gini Pak, diwali Pak. Nah, tapi jangan di tempat jari, tapi di punggung, diwali. Terus kemudian coba Bapak kita sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Ping telu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada nggak Mas? Dapat nggak Mas? Mas di sini ya mesti pas persis di depan sini. Apa yang dirasakan? Ada hembusan nafas. Di saat hembusan nafas itu kita keluarkan La ilaha illallah, maka membrana di sini yang disebut dengan pita suara itu dia bergetar. Kalau nggak bergetar, nggak keluar suaranya. Terus kemudian yang kedua, di lidah kita, gusi, kemudian bukalis, kemudian bibir, itu dia akan bergetar, kemudian keluarlah gelombang. Salah satunya adalah adanya satu hembusan. Itu akan kemana? Kemana hembusan tadi? Masuk ke hidung. Di saat kita mengucapkan La ilaha illallah, maka dia hembusan itu akan masuk ke hidung. Minyak wangi, ya entah, taruh di kini. Siapa sing gawa minyak wangi? Aku gawa minyak wangi. Taruh di kini, maka dia akan masuk. Tapi mata kita bisa melihat. Mata kita tidak bisa melihat seperti tadi koco iso muni tar, padahal apa kok muni koco iki? Ikut yang sana digepuk kok kaca berbunyi karena getaran tadi, Pak. Kemana lagi? Kuping. Di saat kuping kita baca La ilaha illallah, maka telinga, gendang telinga atau membrana timpani yang tipisnya kayak kertas dia akan bergetar. Setelah bergetar kemana? Dia akan masuk. Dia akan masuk, menjalar ke temporalis samping sini. Dia akan masuk.
Bapak-bapak, faham Pak? Nah, ini saya akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk bagaimana niat itu kita bawa ke satu area di mana area itu adalah sangat-sangat hebat, sangat kuat, yaitu area otak. Kita bawa. Tetapi kalau sambil lalu, dia akan sambil lalu. Dia tidak fokus. Dia tidak akan tembus tas. Ada sahabat saya, kolonel. Saya ingin tanya, lu konco SMA, kadang-kadang pas ke Malang, waktu dia masih dinas dulu. Ngapain? Saya sekarang 4 hari di Singosari. Ngapain? Dia adalah seorang pelatih. Pelatih apa? Pelatih apa? Tembak. Tas. Uru ono aku. Apa resepnya? Supaya kita, kan kita nembak, ini lingkaran, ya toh, kena apa enggak? Nembak, di saat nembak, kena apa enggak? Nah, di saat kita nembak itu, kalau kita sambil main-main, sambil gini, waduh, enggak karu-karuan kemana-mana. Jadi, pasanglah niat itu, betul-betul kita dalam kondisi yang mantap. Maka akan tembus. Tas. Kuncinya di situ dulu. Saya belum masuk tentang sholat. Sholat itu perlu khusyuk. Ini kuncinya. Tas. Kalau ada karet, nyoba latihan. Taruh di situ apa? Tangan kita atau gini. Masuk nggak? Belum tentu masuk. Kalau panah Pak, belum tentu pas. Nah, ini penting Pak. Kalau itu masuk, tas. Kekuatannya luar biasa Pak, nilainya tinggi Pak. Ahli panah Pak, saya kadang-kadang lihat, oh ini nilainya 1, ini nilainya 10, ini nilainya 100, seperti itu Pak nilainya Pak. Sehingga innama a'malu bin niat. Kalau niatnya lemah, goyang, hasilnya goyang Pak. Tapi kalau niatnya mantap, kuat, tes, hebat Pak. Nah, untuk sholat khusyuk, maka kita akan berhasil, kita akan menang. Apa? Qad aflaha. Sungguh sukses, sungguh menang, sungguh berhasil. Nah, ini Pak, qad aflaha. Ada lagi enggak? Waktu sholat, qomat, azan. Azan itu apa? Nah, panggilan. Di saat panggilan hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kemudian berikutnya hayya 'alas shalahnya 2 kali. Berikutnya hayya 'alal falah. Beda. Kalau yang tadi hayya 'alas shalah pakai ha gini, tapi kalau ini sering kadang-kadang pokoknya penting suara, salah artinya. Kalau seandainya dia pakai ha juga harusnya pakai ha. Ha. Hayya 'alal falah. Ha. Artinya sering kan? Apa kira-kira? Reti ini Pak. Wong muazin do bendino kita krungu. Artinya menuju kepada kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan. Jadi orang yang sholat akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Tapi karena apa? Karena tembakan kita nggak pas. Kalau tembakan pas, latihan benar, tes, insya Allah. Nah, bagaimana supaya itu pas tembakan itu? Sebelum masuk sholat, wudhu dulu. Wudhu itu juga harus tamaknina. Wudhu itu juga harus khusyuk. Ini enggak. Wudhu itu cuci tangan, cuci mulut. Ya, cuci mulut itu apakah wudhu ataukah hanya kemu? Jangan-jangan kemu, sehingga kita nggak dapat apa-apa. Iya sayang ya, saya sudah
Kalau di Masjid Muawana itu 20 tahun sudah Pak. Setiap 1 bulan saya isi kajian mulai dari cuci tangan. Ya, besok saya Sabtu awal itu ngisi di Mustaqim, minta dokter bagaimana cara kencing yang benar, bagaimana supaya urin ini tidak ada di celana dalam, bagaimana supaya ketahuinya dari mana ada celana dalamnya itu waktu ruku. Kok tahu waktu ruku? Karena ada tekanan. Bagaimana kok ada tekanan? Karena dia sudah lewat dari keleb. Jadi saya hitung berapa panjangnya ini, semuanya saya tahu. Saya sampaikan satu-satu. Oke, kita lanjut. Di saat kita membaca niat, baca niat, centang siji. Nyampe belum? Belum. Tunggu sebentar. Nawaitu summa radin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati farada lillahi ta'ala plek centang luru. Centang luru. Nah, itu di mana? Di hipotalamus. Bagian yang sebelah kiri. Tadi kalau belum. Nah. Alhamdulillah. Berarti pengajian kita sudah. Iya. Otak kita kalau kita pasang ke situ tadi, maka ada banyak reaksi. Reaksi pertama, iyalah kok wis mari yo. Ada lagi apa lagi di otak kita? Alhamdulillah wis mari ndang muli, aku ngewantuk ndang turu. Kalau kajian gak Ramadan, alhamdulillah sebentar lagi aku iso sarapan. Macam-macam yang akan masuk, macam-macam. Kalau itu diorientasikan ke rumah sakit, ya Allah, aduh. Nah, jadi ini Pak kekuatan daripada otak. Nah, kekuatan ini itu kita kupas Pak satu-satu. Kekuatan ini saya buat sedikit aja. Kekuatan yang sangat kecil yaitu hipotalamus. Ada apa sih di hipotalamus? Bapak-bapak tidak makan, poso, tidak minum, poso, ya kan? Terus kemudian kalau itu kena maka dia akan memberikan reaksi. Apa reaksi? Satu, dia sedikit mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, seneng nggak poso ini? Seneng nggak? Di awal Ramadan Rasulullah sampaikan man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang gitu Ramadan ini senang gitu, ngotot mulai dari bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan. Senang. Saya kalau bangun pagi Pak, mesti saya gini Pak. Tangan saya Pak, saya gini Pak. Kenapa? Karena sebelum saya tidur, saya punya jantung, saya ajak ngomong. Pernah ngajak ngomong jantung? Pernah ngajak ngomong? Nah, jantung itu diajak ngomong Pak. Kapan jantung itu ngomong? Ya toh, gimana kalau dia mandek? Ngomponnya mandek ya apa? Misalnya gini, jantung sampean itu udah mompa yo, terus nggak capek dah. Tadi yang gini-gini tadi, ya toh, kalau lama-lama setengah jamnya ya apa kira-kira? Ya apa? Kemeng, kalau kemeng mandek. Kalau jantung mompa ini 70 kali, 80 kali per menit, terus kemudian dia ngomong, Pak Win, sampai nggak sakno nang aku dah. Opo, aku ngumpo terus, aku tak istirahat sedikit deh yo. Cak kira-kira sak jam ngono. Ya apa kira-kira? Ya apa Mas Yusuf?
Nah, kalau begitu kita ajak ngomong jantung ini, kita berterima kasih kepada sapa sing ngumpakno. Sapa sing ngumpakno? Kita tidur, maka yang ngumpakno suruh turu pisan. Ya apa kira-kira? Nah, di situ hanya kita tafakur. Bagaimana kita ingin mengenal Allah kalau seandainya kita tidak mengenal, tidak tahu, tidak bertafakur, kita tidak berikan kekuatan pada otak kita untuk apa? Berpikir tentang apa? Kebesaran Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengenal Allah, yang dimana disebutkan bagaimana untuk mengenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati li ulil albab. Sungguh aku ciptakan bumi, sama, langit, bumi, pergantian malam, siang. Itu terus. Ya toh? Untuk apa? Siang, malam, siang. Kayak apa? Pak? Untuk apa Allah ciptakan bumi ini? Untuk apa Allah ciptakan langit itu? La'ayati merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, sehingga kita waktu salat, waktu kita rukuk mau coba. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Bagaimana kita ingin ke situ kalau seandainya ini tidak kita aktifkan? Jadi liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, manfaatkan otak kita, Pak. Di dalam jurnal yang di ilmuwan dari Amerika, beliau katakan bahwa otak manusia itu yang baru dipakai 1,5 sampai 1,7%. Berarti piro sing durung dipakai? Piro? 98,3 sampai 98,5% yang baru dipakai. Yang nggak dipakai 98 sekian. Berarti baru sedikit. Sehingga Allah sampaikan lagi, siapa orang-orang yang cerdas, yang berakal itu? Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah, ingat kepada Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Kemudian alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, dan juga dia berzikir, dia lakukan itu dan dia berfikir. Jadi zikir dan berfikir. Bahkan disebutkan tafakkuru sa'atan khairan min ibadati alfi sanah. Tafakkuru sa'atan khairan min ibadati sittina sanah. Barang siapa yang berfikir, dia aktifkan cara berfikir untuk apa? Kebesaran keagungan Allah, maka dia akan mendapatkan fadilah itu sama dengan ibadah 60 tahun. Aktifkan ini, Pak. Aktifkan otak kita, aktifkan. Sehingga apa? Ayat pertama kali yang turun apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Di sini berarti kita harus belajar. Nah, bagaimana kita ingin belajar untuk ciptaan-ciptaan Allah? Untuk kalian mengenal aku, kata Allah. Jadi kita salat, kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Bukan hanya baca Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, ruku, sujud terus, tetapi kita harus pelajari itu satu-satu. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa yang kita sembah. Sampai kita
Ini penting, Pak. Jadi kita harus mengenal Allah. Kita harus ada lagi. Bapak-bapak, saya pernah naik bus. Naik bus, satu bus itu orangnya isinya 45 sampai 50. Penuh. Duduk sebelah saya nggak kenal. Dekat nggak? Enggak. Secara badan dekat. Secara fisik dekat. Tetapi saya tidak kenal. Diam saya. Situ tidak kenal, situ tidak kenal. Tapi yang di belakang, loh dokter, Pak Win baru masuk, kenal walaupun jauh. Oh ya saya di sini, kenal. HP juga demikian. Pak Win, Mas Yusuf kenal saya, beliau WA saya, padahal dari sini kenal. Tapi ada tetangga saya, itu nomornya dia nggak tahu. Nggak tahu, kira-kira iso nyambung. Nggak iso. Kemarin teman saya dari Singapura WA saya, dokter tolong berangkat ke Singapura. Sudah saya pesan tiket, saya siapkan tiket, saya siapkan hotel selama 8 hari untuk ngisi kajian di Singapura. Angkat tangan saya, maaf. Saya katakan, saya kirim jadwal saya yang mulai dari maghrib buka bersama, tak kirim 2 hari berikutnya. Udah dokter saya agendakan untuk tahun ini saya yang salah, saya yang telat. Dia akhirnya agendakan untuk tahun depan. Padahal dari Singapura jauh, tapi dekat. Nah, Allah sampaikan dalam Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat. Dekat enggak Allah itu? Bagaimana kita katakan dekat? Ini dekat sini aja enggak iso Pak Habib, Pak. Centang siji aja enggak. Karena nomornya enggak. Jadi kita harus mengenal dulu yang dituju. Yang dituju kita harus mengenal, sehingga Allah ajarkan kepada kita itu kita harus tahu siapa sih Allah itu. Ya mungkin kita mengenal 1%. Terus naikkan lagi, ikra lagi, naikkan 2%. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita semakin dekat, kemudian kita semakin mudah, semakin gampang hidup ini. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih kurang 8 menit. Kita setelah itu salat suruh. Kalau seandainya mungkin keburu pulang karena mungkin ada urusan uzur, misalnya kepingin buang air kecil atau apa, pulang boleh, tapi jangan ngobrol. Jangan ngobrol, pulang aja sampai di rumah, buang air kecil, besar, wudhu lagi, sholat, monggo. Dapatnya sama. Masjid lebih tinggi sedikit derajatnya, tapi dapatnya sama, yaitu umroh dan haji sempurna. Kalau kita keburu pulang, tapi kalau enggak, ini kita lakukan. Sengaja saya undur supaya apa? Supaya kita dapat ini. Jangan sholat dulu. Tit, ngono, oh sudah masuk, sholat jangan. Kecuali kalau buko, ngono boleh makan, ya toh. Azan gitu ya, boleh makan. Kita tunda 20 menit. Kalau Imam Syafi'i katakan 20 menit, tapi kalau Habib Umar itu 26 menit ya, karena kita kadang-kadang jam itu kan agak bergeser-geser sedikit ya. Terus kemudian ini ya baguslah 25-26 menit dari yang tadi. Ini masih ada 6 menit. Sebelum saya tutup, ini masih banyak banget Pak untuk notoniat tes itu tadi baru ke sebelah kiri. Jadi masuk sebelah kiri ada sedikit keluar hormon endorfin. Endorfin itu akan keluar, kalau dia keluar Pak akan mendapatkan klimaks. Apa klimaksnya? Senang Pak. Jadi ada satu klimaks, senang Pak. Nah itu perlu latihan. Rasulullah SAW berjalan bersama bersama dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau cekal tangannya Abu Dzar sampai keprakes gini Pak. Tapi beliau nggak berani Pak. Dia diam aja karena tawaduknya kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah sampaikan, kenapa tanganmu sampai
ini kok menangis ini sok wakit ini aku gak kuat ini. Nah, itulah niat. Jadi tahan niat, perkuat niat sampai seperti kita degek ini Pak. Itulah niat. Betapa kuatnya niat. Kenapa orang-orang Palestina itu tidak takut mati? Karena niat dia. Kuat niatnya. Das. Ini penting. Jadi monggo niat Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada lanjutannya sedikit nanti di Masjid Jamek. Hari Senin jam 3:30 monggo di YouTube silahkan atau di radio ya toh. Paling enak di YouTube. Buka langsung live menjelang berbuka ya toh. Masjid Jamek Kota Malang. Insya Allah saya akan kupas ini. Saya akan kupas tentang niat ini. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk saya bahas tentang di sana. Karena di sini saya ketemunya kapan? Tahun depan. Iya. Insya Allah setahun sekali. Padahal sebenarnya saya ngomong, ayo dong kalau mau kajian rutin, ini saya buka mulai dari yang kecil terus sampai ini. Seperti masjid saya Sabtu Ahad jangan. Sabtu Ahad saya sudah penuh. Jadi Sabtu Ahad saya sudah Malang ini 10 masjid sudah penuh. Ya, nah. Kemudian kemarin akhirnya ada dari Bamban minta, dok aku minta enggak bisa pagi dok. Hanya dia minta ba'da maghrib ya, atau ba'da isya. Selesainya jam 8:30. Jadi kalau mulai ba'da maghrib kemudian sholat isya atau mungkin sholat isyanya diundur, enggak apa-apa 8:30 selesai. Itu di Bamban. Sebulan sekalian makan bareng dok. Oke monggo. Sego pecel, urap-urap, tempe, mendol, kerupuk, monggo. Tunggul wulung juga mintanya malam. Karena saya Sabtu Ahad nggak bisa. Jadi dia ba'da maghrib sampai isya, kemudian sampai jam 8:30 untuk kita noto ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lanjut sedikit aja. Jadi kalau dia tembus Pak ke yang hipotalamus itu kecil banget Pak. Hipotalamus itu salah satunya dia mengendalikan kenapa kita lapar. Nah, ini sudah mulai hubungan dengan makan. Kenapa kita minum? Kekuatan hidup. Bapak-bapak pernah nggak lihat orang jual sate? Sering. Oh, di sini ada satenya Bang Saleh di Samaan ya. Satenya di mana? Kauman. Itu opo kok dapuri di ngarep. Kenapa? Dikipas sengojo, kadang-kadang dikasih ngono asapnya. Opo? Yang dihantam opo nih? Hidung. Sampai lewat itu, hidung, buka, iki lo sate, kan mana ceritanya? Hidung, buka sate, yang perutnya rotok kenyang atau kenyang, enak sate ini apa? Kairo, yang tuh enak satenya, Bang Saleh, Bang Hasan, enak satenya kan? Apa? Karena yang dihantam hidung langsung masuk, tes. Tembak ke pusat lapar. Tapi kemarin aku ketemu satu orang Kalpataru. Belakangnya Kalpataru. Itu setiap setengah jam kalau nggak ada ngini, ngumek nyamil Pak. Kemarin waktu saya khutbah Jumat di Sabilillah, Pak, ini dia ngomong, dokter, alhamdulillah dok saya, berat badan saya turun. Alhamdulillah, karena setiap saya kajian kadang-kadang saya sampaikan berat badan saya turun. Alhamdulillah, piro seperempat kilo saya gemuk. Saya seperempat kilo ya nggak mudun lagi. Nah, terus kemudian tanya lagi, Pak, sampean poso kok enggak? Poso aku. Terus kemudian kemarin bulan Syaban, bulan Rejab sampai nyemil terus. Iya, lo kok iso kuat? Apa jawabannya? Yo dikencengno niate. Kencengno niatnya. Tas. Yang dihantam adalah hipotalamus, pusat lapar. Enggak lapar, Pak. Pusat haus.
gak haus, Pak. Itu yang ditembak, Pak. Nah, itu penting. Bagaimana supaya ini centang luru? Pas centang luru. Dari centang siji ke centang luru. Kalau saya nelpon, memanggil. Apa ini kok memanggil terus sih? Sering kan? Ya kan? Rupanya di kono gak ono, Pak. Ya, nah. Terus kemudian kalau ring, menyambung sudah ring berarti HP ini wis ono getaran nih, Pak. Tas nyambung, Pak. Tapi kurang diangkat, kini bisa harap-harap, ayo angkatin, aku ini penting banget, berdering loh, kok gak diangkat-angkat, ini kono di silent, ya wis podo aja, Pak. Tapi kalau ring, buanter lagi, sholawat misalnya, gini buanter nih, diangkat, 01, 02, alhamdulillah diangkat, halo pun pedot, kemarin saya nelpon teman saya dari Qatar, Pak, opo, tak ini, aduh gak nyambung, tapi ini hanya dia pakai nomor Indonesia 081 gini sekian, yang satunya 97. Oh, dia balik gini, alhamdulillah nyambung. Cerita teman dari Qatar. Saya biasanya kayak 2 tahun yang lalu kan saya pakai Zoom, sekarang nggak pakai Zoom. Dokter, kita nggak pakai Zoom sekarang. Nanti kalau memang saya ada rencana kajian, nanti akan disiapkan tiket ke sana. Iya, deh konoi. Tiket disiapkan, monggo berangkat. Jadi seperti itu, Pak. Berteringkah, memanggilkah, centang siji kah, centang loro kah, itu belum masuk centang siji. Kalau nomornya nggak pas, mari kita coba ini. Itu belum yang hipotalamus yang sebelah kanan. Fungsinya apa, tekanannya apa, bagaimana kita harus membukanya, supaya kita buka itu. Apapun niat kita, mau niat sholat, mau niat puasa, mau niat zakat, mau niat haji, niat apapun, insyaallah seperti itu. Bapak-bapak rahimakumullah, nggak usah tanya jawab ya, langsung sholat ya nanti setelah ini ya. Cukup ya, waktunya sudah masuk. Kalau ada yang mau nanya, monggo nanti setelah sholat, setelah kita ini, atau setelah kita tutup mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalau ada acara, monggo. Nanti setelah itu boleh tanya jawab, atau via telepon, via WA ke rumah saya, monggo. Selama itu, asalkan jangan centang siji aja. Nyata centang luru, centang biru, insya Allah benar-benar. Insya Allah kita hari ini ditambah oleh Allah ilmu, kemudian kita ditambah dengan Iqra, kita belajar lagi bagaimana kita untuk memperkuat, meningkatkan kualitas niat kita, kualitas yang lain. Terus kemudian juga kita minta kepada Allah agar ilmu ini walaupun sangat kecil, sangat sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita. Allah memberikan ampunan kepada kita. Allah berikan satu bimbingan, pertolongan kepada kita sehingga kita berada di naungan di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa bersama yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada 4 doa. Monggo sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على